Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi adik-adik siswa baru SMK Ahmad Yani Negara yang berbahagia, hari ini saya Agung Trinugroho, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Kediri, akan menjelaskan mengenai jenis narkoba dan dampak buruknya, untuk agar adik-adik siswa baru bisa mengetahui bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan harus dijauhi. Nah, Indonesia sekarang ini lagi darurat narkoba. Banyak kasus narkoba itu yang berasal dari luar negeri. Contohnya ada yang dari Cina, itu barang buktinya sampai 1,5 ton. Jadi bukan lagi gram, tapi ton. Berarti Indonesia memang lagi darurat narkoba. Kemudian untuk setiap harinya orang meninggal di Indonesia itu sekitar 40 orang. Dan kerugian secara material sekitar lebih kurang 72 triliun. Ini bisa dibayangkan kalau uang 72 triliun digunakan untuk kegiatan kesehatan atau pendidikan. Nah, ini yang membuat Indonesia salah satunya menjadi darurat narkoba. Kemudian untuk data penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur, bahwa pelajar atau mahasiswa di Jawa Timur yang menyalahgunakan narkoba itu sekitar 168.000 orang, berarti sekitar 29,57% dari seluruh total penyalahguna narkoba di Jawa Timur. Kemudian untuk ungkap kasus narkotika tahun 2019, salah satunya adalah barang buktinya yang bisa kita ungkap adalah pil double L. Itu sekitar 1.086.363. Nah, berarti di Kabupaten Kediri juga lagi darurat narkoba. Nah, ketika ungkap kasus BNN Kabupaten Kediri tahun 2018, kita bisa mengungkap kasus barang bukti sabu sekitar 354,7 gram. Kemudian untuk pil double L sekitar 227.000 butir. Dan yang agak mencengangkan, kemasan di double L itu tulisannya adalah vitamin B1. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik. Bila ada orang yang menawari, baik itu namanya vitamin, makanan, atau minuman, kalau memang orang itu meragukan dan tidak dikenal, tolong ditolak. Takutnya nanti yang dikasihkan ada campuran narkoba. Ini sudah terbukti dengan ungkap kasus yang ada terjadi di BNN Kabupaten Kediri. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika sendiri diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dibagi menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama itu tidak boleh digunakan untuk alasan apapun. Contohnya heroin, ganja, kokain, opium. Itu tidak boleh digunakan untuk alasan apapun. Untuk golongan 2 dan 3 boleh digunakan untuk pengobatan, tapi yang harus mengeluarkan adalah dokter, yaitu morfin, petidin, kodein, dan dionin. Nah, ini contoh-contohnya dari narkotika. Kita masuk ke ganja atau marijuana. Ganja atau marijuana atau bisa disebut kanabis atau biasa disebut dengan cimeng, ini adalah salah satu tumbuhan yang banyak terdapat di Aceh dan Sumatera Utara. Bentuknya seperti jari 5, ya, jari 5 ini
Biasanya penggunaannya dengan cara dihisap, yaitu melalui rokok. Salah satu dampak buruknya bisa merusak paru-paru otak secara permanen. Berarti kalau secara permanen itu tidak bisa disembuhkan. Kemudian ada lagi namanya sabu atau metamfetamin, bentuknya kristal. Yang beredar di Indonesia sekarang ini masih berbentuk kristal. Ini adalah penggunaannya melalui dengan cara dihirup, ya. Sifatnya stimulan, yaitu meningkatkan stamina dan merusak otak secara permanen. Ini kalau sabu dan metamfetamin. Kemudian ada lagi namanya ekstasi atau MDMA, bentuknya pil. Ini juga sifatnya bersifat stimulan dan dampak buruknya juga bisa merusak otak secara permanen. Kemudian ada lagi namanya heroin, morfin atau putol. Biasanya ini dicampur dengan cairan, kemudian disuntikkan. Dampak buruknya bisa menularkan HIV, AIDS, hepatitis C, dan penyakit menular lainnya. Untuk sekarang ini adik-adik, namanya HIV atau AIDS itu belum ada obatnya, ya. Dan kematian karena HIV AIDS itu semakin hari semakin meningkat. Salah satu yang bisa menularkan HIV atau AIDS adalah jenis narkotika jarum suntik yang seperti saya sebutkan tadi adalah heroin, morfin, putol. Ciri-cirinya biasanya pembuluh nadinya nanti akan rusak karena dia memakai jarum suntik, dimasukkan ke pembuluh nadi, lama-lama nadinya akan menjadi rusak. Itu ciri-cirinya. Kemudian untuk ancaman hukuman, rata-rata ancaman hukumannya itu 4 tahun sampai hukuman mati. Dilihat dari barang bukti yang akan disita oleh aparat. Kalau ganja dengan barang bukti di bawah 1 kilo, ya, atau di bawah 5 batang, hukumannya antara 6 sampai 20 tahun bisa sampai seumur hidup. Tapi kalau di atas 1 kilo, hukumannya adalah hukuman mati. Sama dengan sabu, ekstasi, dan heroin. Hitungannya bukan kilo lagi, tetapi gram. Jadi kalau barang bukti di bawah 5 gram, hukumannya 5 sampai 20 tahun. Tapi kalau di atas 5 gram, itu hukumannya bisa sampai hukuman mati. Nah, ini yang memang perlu saya sampaikan sama adik-adik. Karena apa? Banyak adik-adik ini yang biasanya dijadikan alat sama pengedar. Dikasih uang 5 juta, disuruh bawa barang, ternyata barangnya adalah barang narkoba. Ketika ada operasi ditangkap, meskipun adik-adik bilang, oh ini bukan milik saya, namanya hukum adalah hukum. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi kalau ditawarin orang juga untuk membawa barang, ya, atau disuruh mengantar barang, meskipun imbalannya sangat besar, tolong adik-adik harus waspada, harus hati-hati, takutnya itu adalah narkoba. Kemudian ada narkotika baru, yaitu berupa permen, ya, jelly asal Amerika yang mengandung ganja. Banyak lagi, ada namanya strawberry meth, bentuknya kayak permen gula-gula, berwarna strawberry, ternyata mengandung meth, yaitu sabu, metamfetamin. Kemudian ada lagi brownies, itu juga ada yang mengandung ganja. Ada kejadian di Jakarta, ada anak kelas 4 SD itu membeli brownies di mall Jakarta. Ketika habis dikonsumsi, ternyata anak itu 3 hari tidak bisa bangun. Ternyata di brownies itu ada kandungan ganjanya. Kemudian ada lagi berbentuk snack good atau crispy, jamur crispy. Nah ini juga perlu diwaspadai. Itu adalah narkotika. Dampak buruknya adik-adik tadi sudah saya sampaikan, bahwa narkoba itu jangka panjangnya
pasti akan mengalami kerusakan otak secara permanen dan mengalami kegilaan, dan itu tidak bisa diobati. Jadi kalau otak sudah rusak, ya itu otomatis tidak mungkin bisa dikembalikan. Kalaupun BNN ada namanya rehabilitasi atau pengobatan narkoba, itu yang diobati adalah kecanduan narkobanya, bukan kerusakan tubuh karena narkoba. Tubuh yang rusak karena narkoba tidak mungkin akan bisa dikembalikan atau disembuhkan. Tetapi kecanduan ini yang akan kita pulihkan, kita sembuhkan. Jadi kerusakan tubuh tidak rusak secara parah. Itu yang tujuan kami dari BNN untuk rehabilitasi narkoba. Dampak negatif pemakaian narkoba yang pasti organ tubuh jadi rusak. Tadi sudah saya sampaikan. Otak rusak, paru-paru rusak, ginjalnya rusak. Kemudian yang kedua, perubahan sikap mental, perilaku. Kalau dulunya dia sopan santun, tata kramanya bagus, orangnya baik, rajin ibadah, setelah mengkonsumsi narkoba pasti dia akan berubah. Orangnya kasar, tidak pernah menghormati orang yang lebih tua, tidak pernah beribadah. Itu adalah contoh dari perubahan sikap mental atau perilaku. Yang ketiga, masa depannya suram. Namanya pemakai narkoba nggak ada namanya masa depannya sukses. Pasti dia masa depannya akan menjadi suram, berpotensi terjumus tindak kriminal. Otomatis karena namanya narkoba itu namanya kecanduan, semakin lama yang dikonsumsi narkoba itu semakin meningkat. Otomatis uang yang dikeluarkan semakin hari semakin banyak. Kalau uangnya sudah habis, otomatis dia akan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, perampasan, dan lain-lain. Akhirnya dipidana penjara sampai hukuman vonis mati. Kemudian yang terakhir, kematian akibat overdosis. Ini adalah dampak negatif narkoba. Caranya bagaimana untuk bisa menghindari narkoba? Ini yang perlu kami tekankan kepada adik-adik pelajar SMK Ahmad Yani Ngurah. Yang pertama, selalu selektif dalam pergaulan. Cari teman yang baik, jangan cari teman yang nakal. Jangan cari teman yang suka minum-minuman keras. Jangan cari teman yang suka merokok. Ini yang perlu kami jelaskan. Kemudian hindari keluyuran malam. Jadi bagi adik-adik, jam malam ya jangan sampai melebihi jam 9 malam. Jadi jam 9 malam sudah di rumah. Kalau bisa habis maghrib tidak boleh keluar rumah. Belajar kemudian istirahat. Ini yang perlu kami sampaikan untuk menghindari keluyuran malam. Kemudian yang ketiga, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke dalam pergaulan yang salah. Orang tua itu pengen anaknya bisa jadi orang yang sukses. Maka untuk adik-adik tolong turuti apa yang disampaikan sama orang tua dan bapak ibu guru. Kemudian jika terjadi punya masalah, ini jangan dipendem, jangan disampaikan sama teman-temannya. Cari orang-orang yang bisa memberikan solusi. Contohnya bapak, ibu, guru, orang tua. Karena masalah ini berbahaya kalau sampai disampaikan sama teman-temannya. Ya kalau temannya baik, kalau temannya salah, wah ini yang akan jadi bisa dijerumuskan kepada narkoba. Kemudian ingat masa depan. Adik-adik harus punya impian. Adik-adik harus punya cita-cita. Itu yang perlu diraih. Caranya bagaimana? Ya dengan belajar. Kemudian jangan pernah mencoba. Jadi kalau misalnya ditawarin minum-minuman keras sama teman-temannya, sekali lagi tolong ditolak. Sekali Anda mencoba minum-minuman keras, otomatis nanti Anda akan kecanduan. Ini adalah tip tangguh bebas narkoba. Mungkin itu saja dari BNN Kabupaten Kediri yang bisa kami jelaskan. Semoga adik-adik siswa-siswi baru SMK Ahmad Yani Ngurah bisa terhindar narkoba dan bisa
meraih cita-citanya setinggi mungkin dan menjadi orang yang sukses dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.